Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya. Kita boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di mana hari kenaikan ini merupakan bagian daripada karya Allah, karya keselamatan yang Allah laksanakan di tengah-tengah dunia ini hingga nanti akhirnya Dia datang kembali pada kali yang kedua. Karena ini mari dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan senantiasa berbakti kepadanya. Saya undang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita dalam kebaktian pagi ini dengan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari saudara-saudara dengan tetap berdiri, kita boleh memuji Tuhan bersama-sama dari pujian PPK nomor 11. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini. Hai dengarkanlah sabda-Nya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baikku, ku genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu, boleh hadir pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Sekalipun di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang kami lewati, tetapi kami percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin.
Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau menjanjikan kepada kami bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami, yaitu sorga, di mana kelak kami akan bersama-sama Engkau di sana ya Tuhan. Karena itu biarlah Engkau perteguhkan iman kami melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Iman kami semakin dikokohkan untuk percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Pada suatu ketika kami terus bertekun di dalam iman kami kepada Kristus, kami akan menikmati akan janji-janji Tuhan. Bukan hanya pada kekekalan, tetapi sejak hari ini, seluruh janji-janji Tuhan itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang boleh hadir untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, agar hati mereka sungguh-sungguh dipimpin oleh Allah dalam mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul yang pertama ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah ayat emas kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat kembali berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengar satu kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Damai. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam momen kenaikan Yesus Kristus ini kita diajak kembali untuk merenungkan janji Tuhan bagi kita. Jadi meskipun kita melewati banyak sekali kesulitan dalam kehidupan, kekurangan, tapi saya berharap bahwa saudara-saudari tidak berhenti untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan The Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that of
this world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, took away things up here. You're looking into my eyes. I'm going back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm going back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Demikian saja kesaksian pujian yang telah kita dengarkan dari Saudari Damai. Kiranya melalui pujian ini kita boleh terus-menerus dipimpin oleh Tuhan untuk terus menyembah Dia sekalipun ada banyak kesulitan yang kita lewati. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu hatiku percaya, selalu ku percaya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan, khususnya di dalam merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh diteguhkan pengharapannya untuk boleh percaya pada janji Tuhan. Hingga akhirnya pengharapan yang sedang kami jalani hari ini dan sedang kami tekuni benar-benar dapat menuntun kami pada sukacita karena Tuhan menyatakan diri dengan segala janji itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dan juga Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kemudian Mazmur 13 ayat 1 sampai yang ke-6 berbunyi demikian, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini khususnya dalam rangka merayakan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu percaya pada janji Allah. Percaya pada janji Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, momen kenaikan Tuhan Yesus ini ke sorga terjadi ya setelah 40 hari kebangkitan daripada Yesus dari antara orang mati ya. Jadi kebangkitan itu dihitung 40 hari kemudian maka Yesus naik ke sorga. Nah, tentu saudara-saudara, waktu ini sangat singkat sekali ya, di mana kesedihan yang dihadapi oleh murid-murid terhadap kematian Yesus yang disalib itu tentu masih membekas ya. Di dalam hati murid-murid kesedihan itu masih membekas. Kemudian kita melihat bahwa setelah 40 hari kemudian, di mana kesedihan ini belum benar-benar terhapus di dalam hati mereka, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa 40 hari kemudian dia naik ke sorga, dan ini tentu membuat hati mereka menjadi sedih sekali. Perkataan yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tadi bahwa terus memandang ke langit, itu menjadi sebuah bukti bahwa para murid belum benar-benar siap melepaskan Tuhan Yesus. Mereka masih ingin Tuhan Yesus berada di sisi mereka. Setelah melewati betapa pahitnya, betapa menakutkannya, betapa gemetarnya mereka ketika Yesus disalib dan mati serta dikuburkan itu. Walaupun kebangkitan itu telah memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus bukan sekadar manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi hati para murid belum benar-benar puas bersama dengan Yesus yang bangkit itu. Kemudian mereka kembali bersedih karena terpisah dengan Tuhan Yesus. Di pihak lain justru kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di atas ke sorga itu adalah merupakan kebaikan murid-murid. Di mana Yesus berjanji bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak bersedih ketika kita mengalami keterpisahan dengan orang-orang yang kita kagumi, kita kasihi, kita sanjung, ya? Tentu semua orang akan sangat sedih bila hal itu terjadi pada dirinya. Dan ini akan menimbulkan keluhan-keluhan di dalam hati. Kita mulai bersedih. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunggu di Yerusalem, tetapi itu tidak cukup memberikan kekuatan, penghiburan di hati yang sedih, di hati yang terlukai. Nah, saudara-saudara, keluhan-keluhan itu seringkali keluar dari mulut kita. Dan biasanya keluhan itu terjadi atau muncul karena harapan-harapan kita tidak sesuai dengan realita. Apa yang diharapkan oleh murid-murid kepada Yesus sebenarnya adalah dia terus bersama-sama dengan mereka. Bahkan secara keseluruhan orang-orang Yahudi masih mengharapkan Yesus itu menjadi raja secara jasmani. Tetapi di pihak lain, kita melihat bahwa rencana Allah sangat berbeda dengan apa yang dipandang oleh para murid-murid. Sehingga harapan ini tidak tercapai. Mereka mengharapkan A, tetapi A tidak terjadi. Justru yang tidak diharapkan itu yang terjadi. Rencana B, C, dan seterusnya yang terjadi. Nah, saudara-saudara, bagaimana para murid dan kita semua bisa terlepas di dalam hal-hal seperti ini? Terlepas daripada kesedihan yang berkepanjangan. Terlepas daripada hal-hal yang menghimpit kita, tekanan-tekanan yang menghimpit kita. Dari peristiwa yang dialami oleh Daud, kita belajar dari kehidupan Daud. Ya, di mana seorang Daud yang sedang mengeluhkan tentang pergumulan hidupnya. Dia sedang mengeluhkan pergumulan hidupnya di mana dia merasakan kehidupan yang begitu terhimpit, saudara-saudara, dan begitu tertekan. Hal itu terlihat dari kata-kata yang dia ungkapkan, berapa lama lagi. Dan itu terus-menerus dia ungkapkan, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Ini menjadi sebuah kalimat ungkapan di mana Daud sedang berada di dalam keputusasaan sekaligus di dalam pengharapan. Dan pengharapan serta keputusasaan itu terus berputar di dalam satu lingkaran yang tiada ujungnya. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena di sana dia katakan bahwa berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus terus-menerus dilupakan Tuhan? Berapa lama lagi aku harus bersedih? Berapa lama lagi Tuhan akan menjawab pergumulannya? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kesulitan yang begitu berat. Seakan-akan Tuhan tidak ada di dalam pergumulannya. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan solusi dan jalan keluar di dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat pada akhirnya pemazmur itu menemukan kelegaan, saudara-saudara, di dalam pergumulan yang bertubi-tubi itu. Karena dia tahu betul siapa Allah yang dia sembah. Nah, saudara-saudara, tentu kita juga mengalami pergumulan di dalam berbagai kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa jawaban yang dapat melegakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan terletak kepada pertolongan yang kita harapkan. Tetapi sebenarnya sesuatu hal yang melegakan hidup kita adalah ketika kita tahu siapa Allah yang sedang kita harapkan. Siapa pribadi Allah yang sedang kita harapkan. Dan itulah yang membangkitkan semangat daripada Daud. Sehingga dia tidak menjadi terpuruk karena alasan-alasan tadi. Dia tidak menjadi terpuruk karena Tuhan tidak memberikan jawaban terhadap kesulitan hidupnya. Tetapi dia menjadi bangkit karena dia percaya kepada pribadi Allah. Bukan karena jawaban yang ia sedang butuhkan saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau iman kita hanya didasarkan kepada
pengertian terhadap apa yang dilakukan Allah terhadap hidup kita sehari-hari, ya, terhadap pergumulan kita, maka iman kita ini berada di dalam bahaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak selalu dapat mengerti apa yang dilakukan oleh Allah. Saudara, tekanan hidup kita selama ini berputar pada apa? Mengapa Tuhan? Mengapa terjadi begini? Mengapa terjadi begitu? Memang segala apa yang dilakukan Allah begitu sulit kita mengerti. Kalaupun kita bisa mengerti, itu hanya bagian terkecil daripada seluruh karya-karya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita seringkali menjadi terpuruk kalau kita hanya memautkan iman kita, kepercayaan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Sebab jika Tuhan tidak bisa memberikan jawaban, maka kita bisa menjadi terpuruk. Kita berkata bahwa Allah tidak mendengar. Kita berkata bahwa Allah tidak peduli. Kita mungkin berkata bahwa Allah tidak berkarya apa-apa terhadap diriku. Atau mungkin kita berkata bahwa Allah telah meninggalkan aku. Karena apa? Jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran kita. Maka kita tidak boleh memautkan iman kita terhadap itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 11, ya, ayatnya yang ke-33 dan ke-34 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa seorang pun tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, iman percaya kita tidak dapat dipautkan atau didasarkan kepada hal-hal yang sedemikian. Karena memang kita tidak akan mampu menyelami itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya iman percaya kita itu harus berdasarkan kepada pengenalan kita secara mendalam terhadap pribadi Allah. Murid-murid yang terus memandang ke langit itu membuktikan bahwa mereka tidak benar-benar memahami siapa pribadi Allah. Siapa itu Yesus Kristus yang sedang naik ke sorga dan untuk apa dia naik ke sorga. Mereka tidak benar-benar memahami tentang pribadi Allah yang berjanji bahwa dia akan datang kembali. Maka Tuhan Yesus menyuruh mereka ke Yerusalem untuk menanti janji Allah itu, yaitu nanti tentang turunnya Roh Kudus. Ini menjadi satu bagian, ya, merupakan bagian daripada rencana Allah bahwa dia tidak pergi begitu saja. Dia sudah menyediakan penghibur, penolong yang lain kepada mereka. Dan inilah yang tidak dikenal dengan sungguh-sungguh oleh para murid. Sehingga ada kesedihan, ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada keluhan-keluhan yang seringkali keluar di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, Allah menginginkan kita di dalam setiap peristiwa yang Allah izinkan, apakah itu kesulitan, sakit, penyakit atau apapun, Dia mau menarik kita untuk belajar tentang siapakah Allah. Ketika Ayub mengalami penderitaan, Allah sepertinya tidak memberi jawaban apa-apa terhadap dia. Tetapi kita melihat di dalam pergumulan itu justru Allah terus berbicara tentang siapa dirinya kepada Ayub. Apa yang dimaksud oleh Allah? Bahwa lewat pemberitaan yang engkau alami, lewat kesulitan yang engkau alami, engkau harus belajar tentang pribadi Allah. Engkau harus belajar untuk mengenal siapa itu Allah. Itulah yang Allah inginkan. Di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun juga demikian, saudara-saudara. Dalam kesulitan-kesulitan mereka, Allah hadir untuk memberi pertolongan. Kenapa? Allah mau menyatakan tentang pribadinya. Pribadinya yang peduli. Pribadinya yang hadir di dalam pergumulan-pergumulan umatnya. Maka di dalam setiap perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, tidak selalu jawaban daripada pergumulan itu merupakan bukti kasih Allah. Tetapi terkadang Tuhan seakan menyembunyikan diri, seakan tidak mendengar keluhan kita. Itu bukan karena Ia tidak mengasihi kita, tetapi ada tujuan terbesar daripada Allah, supaya kita mengenal siapa Dia.
Siapa pribadi Allah? Dia adalah pribadi yang mengasihi, peduli, tidak berubah. Dan janjinya itu tidak pernah ia lupakan. Ia tidak pernah ingkar janji. Bahkan dikatakan sekalipun kita tidak setia, ia tetap setia karena dia tidak menyangkal diri. Tidak bisa menyangkal diri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ini, kita benar-benar diingatkan bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk memegang teguh akan janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan bukan karena kita melihat saja. Bukan karena kita mendapatkan jawaban dari pergumulan kita. Bukan karena kita bisa mendapatkan segala apa yang kita harapkan. Tetapi karena kita percaya pada pribadi Allah yang tidak berubah. Dia yang berjanji, maka dia yang akan menggenapi janjinya terhadap kehidupan kita. Itu sebabnya pada akhirnya Daud melihat bagaimana Allah telah berkarya dalam hidupnya. Sehingga itu yang membangkitkan semangatnya. Di ayat yang ke-6 dia katakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Saudaraku, Daud kembali diingatkan kepada kasih setia. Pribadi Allah itu adalah setia, mengasihi. Bahkan ketika kita belum mengasihi Allah, Dia sudah mengasihi kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya kepercayaan kita, iman kita didasarkan pada pribadi, sifat-sifat Allah yang tidak berubah itu. Kalau kita mengenal Dia secara pribadi, tidak akan mungkin kita kecewakan, tidak akan mungkin membuat kita bersedih saat kita tidak mendapatkan jawaban dari pergumulan kita. Karena kita tahu Dia Allah yang setia. Mungkin saat ini kita sedang menjalani kehidupan yang begitu sulit. Ada sakit penyakit yang begitu menyusahkan, bahkan tidak kunjung ada jawaban. Persoalan rumah tangga kita yang terus-menerus ada, seakan Tuhan berdiam. Saudaraku, saya mau mengajak kita, jangan kita ditipu oleh iblis. Mari kita belajar dari kehidupan Daud yang tetap mendasarkan percayaannya pada kasih setia Tuhan, kepada pribadi Allah yang adalah penuh kasih dan setia, yang tidak berubah, yang telah menyatakan kasihnya sejak Daud ada di padang menjaga kawanan ternak itu, hingga akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Itu merupakan bukti daripada kasih setia Tuhan. Dan itu yang diimani oleh Daud. Sejak nenek moyang, Tuhan telah menyatakan kasih setia itu. Dan diingat kembali oleh Daud. Bagaimana perjalanan bangsa Israel, nenek moyang daripada Daud, telah mengalami kasih setia Tuhan. Dan ia percaya bahwa sekalipun hari ini tidak ada jawaban apapun, saya percaya pada janji Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah iman kita telah didasarkan pada pribadi Allah, atau hanya didasarkan pada mukjizat-mukjizat, jawaban-jawaban daripada doa kita? Jikalau kita hanya mendasarkan iman kita kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menyenangkan hidup kita, itu sangat menyedihkan sekali. Karena itu, begitu tidak ada mukjizat, begitu tidak ada jawaban, kita akan menjadi terpuruk. Kita akan terus bertanya, mengapa? Mengapa? Berapa lama lagi? Dan itu tidak akan menumbuhkan iman kita. Memang itu menjadi keluhan yang wajar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itu tidak akan membangun apa-apa. Allah menginginkan kita, setiap yang percaya kepadanya, untuk memautkan iman kita kepada pribadinya, Allah yang setia. Pribadi yang tidak berubah, itulah yang Allah ingin kerjakan bagi kita. Karena itu di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus hari ini, mari kita bersama-sama kembali bersemangat. Dalam hal-hal apapun yang kita alami saat ini, kesedihan, kemudian kesulitan-kesulitan apapun yang kita alami, mari kita kembali kepada dasar yang benar, yaitu ada Allah,
sebagai pribadi yang tidak berubah, yang terus-menerus menopang kita. Biarlah iman kita dipautkan kepada pribadi Allah yang demikian, sehingga kita tidak menjadi terpuruk sekalipun kita belum melihat jawaban apapun terhadap pergumulan kita. Saya percaya bahwa kita mampu melakukannya, karena Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus yang terus menguatkan, menghibur, dan memimpin kita kepada kebenaran, sehingga kita tidak dapat meleset kepada kebenaran itu, tetapi kita tetap berada di dalam kebenaran. Roh Kudus akan terus memakai kebenaran yang kita baca, kita renungkan setiap hari untuk menguatkan iman kita, sehingga kita tidak terus-menerus berada di dalam kesedihan, tetapi kita justru bersukacita karena ada Allah, pribadi yang tidak berubah, pribadi yang setia, yang menjamin akan kedamaian, menjamin akan sukacita kita di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Mari saudaraku, letakkan iman kita, dasarkan iman kita kepada pribadi Allah. Kenallah Allah yang kita sembah secara pribadi. Dengan demikian, Dia yang adalah Allah yang tidak berubah akan menguatkan kita hingga akhirnya kita bisa berjumpa muka dengan muka sampai kita akhirnya menikmati kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam mewujud nyatakan iman yang kokoh di dalam Kristus dengan pengharapan yang tidak putus-putusnya. Karena kami tahu bahwa pribadi Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan tidak berubah, yang terus menolong kami, memimpin kami dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan kembali memuji Tuhan dari PPK nomor 145, Tak Kulupakan Engkau, sambil kita mengumpulkan persembahan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami, khususnya berkat jasmani yang terus melimpah bagi kami. Kini kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Sekalipun ini jauh dari yang sempurna, tetapi kami mohon biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan naikkan doksologi. Berdoa. Bapa di sorga, terima kasih jikalau kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Kami tetap berharap bahwa setiap firman yang sudah kami dengar sungguh-sungguh boleh melekat di dalam hati kami, sehingga kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada janji Tuhan, dan kami tidak mundur sekalipun. Walaupun banyak hal yang kami alami, kami lewati penderitaan, kesulitan, kesusahan, bahkan mungkin kehidupan yang penuh dengan air mata. Tetapi kami tahu bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang harus dipercaya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berharap bahwa setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, kesusahan, khususnya yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh menjamah setiap mereka, dan mereka boleh mengalami kesembuhan dan sukacita, percaya pada janji Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan dan menyatakan mukjizat-Mu bagi setiap yang berharap kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.